yang kita agak serius sedikit. Ya. Alebong. Kita agak serius sedikit. Nah, itu apa namanya? Niki kan pernah Iya. Orang bilang melawan FPI, melawan sejumlah kiai atau ustadz. Iya. Itu satu, Niki dengan sadar. Iya. Dan apa namanya, keberanian dan nekat itu datangnya dari mana? Sebetulnya kalau dibilang kok Niki berani, kok Niki nekat, nggak mungkin Niki seberani itu ya. Nah, sebenarnya Niki itu bukan melawan sebagai rakyat Indonesia yang berhak juga bersuara. Niki sama aja dengan yang lain-lain yang ada di Indonesia ini yang pengen juga menyuarakan, tapi mungkin tempatnya nggak ada kali. Nah, kebetulan saat itu ya Niki memang harusnya pergi untuk ke Makassar bersama kakak Niki, Kak Fitri sama Heru. Seperti biasa Niki itu kan seorang orangnya bukan morning person gitu kan, yang bisa bangun pagi. Akhirnya Kak Fitri jalan duluan, aku baru bangun. Dan pas hari H beliau pulang. Pas hari H aku telepon Kak Fitri, Kak, aduh aku telat nih. Enggak, lu nggak telat kan? Dia juga masih di tol. Kok masih di tol? Dia kan bentar lagi mau terbang. Itu belum buka TV tuh? Belum. Aku tuh orangnya nggak terlalu suka nonton TV. Lah, terus Kak Fitri langsung video call. Kok sini ngapain Kak? Udah liatin ternyata nggak bisa maju ke depan, nggak bisa mundur ke belakang, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Dia stuck aja di situ kan. Oh, ya udah. Dulu aku tuh sering banget yang namanya live Instagram. Nah, pas aku lagi live Instagram, ya aku refleks aja gitu kan. Karena aku bilang, iya nih gara-gara, aku tidak menyebutkan nama, cuman iya gara-gara penjemputan akhirnya semua orang yang harus ke bandara dan lalu lintas yang ke sana jadinya terhambat. Tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu kan di situ. Kenal nggak sama Habib? Dia bilang gitu. Aku ngomong Habib itu tukang obat kan. Gitu. Artinya tidak menunjuk siapa-siapa. Tidak menunjuk siapa-siapa. Cuman dijadiin satu berita yang besar, yang jujur sampai awal-awal tuh aku deg-degan kan, apa gitu. Aduh, emang nih aku bilang gitu kan. Cuman aku coba untuk menenangkan diri. Ternyata bangun tidur ada lagi persoalan baru kan. Tapi kalau besoknya? Iya, tapi kalau mau jujur, maksudnya siapalah Niki ini kan bisa melawan organisasi besar di Indonesia yang sudah tahun-menahun ada di sini gitu. Jika apa yang Niki lakukan membuat yang lain menjadi berani bersuara, rasanya bukan dalam masalah FPI aja gitu. Apalagi melawan Ustadz. Niki tentu tahu sebagai umat Muslim, Niki keberatan jika ada orang mengatakan Niki melawan Ustadz atau melawan tokoh agama atau ulama. Karena kepada Ustadz yang baik, Niki sangat hormat. Dan kebetulan memang Niki ada dekat sama beberapa Ustadz yang ya kayak Ustadz Maulana gitu kan. Terus suaminya Kartika Putri gitu kan. Karena mereka Ustadz-Ustadz yang selalu mengajarkan yang benar-benar gitu loh. Maksudnya tidak pernah menyimpang untuk membenci umat satu sama lain. Terus pas Niki pesan Niki kepada seluruh masyarakat Indonesia, boleh saja kita mengidolakan ustadz atau ulama atau tokoh besar agama apapun itu yang kalian tahu, tapi kita juga harus bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Karena sekarang untuk orang ngeklaim dirinya menjadi ustadz atau mengerti agama tuh gampang sekali Pak gitu kan. Orang lain pun bisa, mungkin siapapun tiba-tiba bisa jadi ustadz dadakan juga gitu. Jadi memang benar-benar harus hati-hati banget ya kita untuk pilih panutan, apalagi yang namanya ustadz. Dan waktu itu kan Niki tidak punya dia tidak ada urusan dengan soal agama. Nggak ada, aku kan juga ngerti lah soal agama gitu. Nggak ada aku urusannya dia mau apa, dia mau apa terserah aja. Cuman Niki waktu itu bersuara karena karena orang Indonesia sebenarnya harus menyuarakan apa yang dia rasakan. Ya. Dan suara Niki pada saat itu seperti mewakili suara banyak orang yang diam. Gitu, sehingga sadar nggak Niki pada saat itu bahwa setelah beberapa hari ke depan
makin hari kan rame dan dukungan terhadap Niki juga luar biasa. Ya, Niki rasain banget sih. Maksudnya jangan tunggu satu orang yang mau mulai dulu gitu loh. Mendingan kalian seluruh rakyat aja yang mulai. Kenapa harus nunggu satu orang langsung orang yang lain ikut-ikutan? Dan pada saat Niki yang memilih untuk memulai gitu ya. Aku gak pernah memilih diri aku untuk memulai. Karena siapalah aku, Pak. Aku cuma Nikita Mirzani, seorang janda itu anak spontan tiga. aja. Iya, yatim piatu pula. Itu spontan uhuy. Yang aku pun gak pernah targetin dalam hidup aku untuk melawan satu organisasi yang sebetulnya dalam hati kecilku pun aku takut gitu. Kan mereka kelompokan yang besar dalam hampir seluruh Indonesia. Aku cuma sebiji, Pak, gitu, seorang diri gitu. Tapi ya karena apa yang aku lakukan memang sebenarnya normal-normal aja, jadi aku pikir apa yang harus ditakutkan gitu. Ya, kita ngomongin sedikit. Kita kan baru ini merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya. Kira-kira apa atau ini menurut Niki Hari Kebangkitan Nasional bagi anak-anak milenial saat ini itu apa? Nah, buat Niki, Hari Kebangkitan Nasional untuk anak-anak muda itu harus lebih kreatif lagi. Semakin semangat berkarya, jangan malas karena kemalasan hanya akan membawa kita susah. Harus selalu ingat perjuangan para pahlawan kita. Kita sudah diantarkan kepada kemerdekaan, jangan kita disia-siakan dengan bermalas-malasan. Dan satu lagi pesan Niki, berhentilah kalian selalu nunggu giveaway. Karena itu bisa bikin kalian jadi gak mau bergerak, otak kalian tidak bekerja dengan baik. Itu kan cuma mantengin Instagram satu artis yang selalu menjanjikan giveaway. Padahal yang menang giveaway anggota-anggotanya sendiri. Itu namanya pembodohan, ya kan. Terus ya yang penting satu sih, harus punya rasa patriotnya tuh kayak wah, yang namanya orang mau sukses pasti butuh perjuangan. Yang namanya orang mau sukses pasti butuh pengorbanan gitu kan. Orang sukses tuh bukan cuma diem duduk main handphone gitu. Jadi kalau zaman milenial sekarang tuh rata-rata orang kayak begitu, Pak, gitu kehidupannya yang aku lihat sendiri. Nih, teknologi berkembang begitu pesat. Ya. Tapi kan kita sadari efek teknologi itu bisa positif untuk kemajuan, untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi itu pada saat yang sama itu bisa membahayakan. Pesan Niki apa? Betul. Yang Niki lihat ya, karena Niki punya anak nih di rumah yang memang udah mulai memakai gadget. Buat Niki teknologi sekarang tuh ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Positifnya itu lebih ke seperti kalau kita mau mencari suatu berita atau apapun itu, atau kita mau melakukan apa, bisa lewat teknologi. Betul. Ya, dan semua bisa dipermudah. Bisa dipermudah, kita nggak usah ngantri, kita nggak usah capek-capekan macet. Meeting juga tidak harus. Ya, meeting bisa pakai Zoom meeting sekarang. Cuman negatifnya adalah sekarang banyak banget nih game-games online yang kurang mendidik menurut aku sebagai seorang ibu, yang bisa mengakibatkan nanti anak-anak zaman sekarang ini kan lebih cerdas ya, Pak ya. Mungkin dari apa yang dia asumsi, apa yang dia konsumsi, apa yang dia minum segala macam, itu terjadi sama anak aku gitu kan. Terlalu cerdas-cerdasnya anak aku, jadi kalau dia dikasih satu games yang aneh-aneh, dia nanti akan tiru. Terpengaruh ya? Iya, akan tiru. Nah, itu yang lebih berbahaya. Nah, mungkin pemerintah bisa lebih konsen ke situ kali ya, ke games online atau pengaruh negatif dari teknologi lah ya. Pengaruh dari teknologi. Terus kan ada juga gara-gara teknologi orang juga jadi gampang untuk minjem online. Nah itu juga bahaya. Itu merusak mental. Itu merusak mental, dikit jadi malas, abis itu mau bunuh diri karena abis dia pinjam nggak bisa bayar, akhirnya berbunga-bunga. Nah itu sih sebenarnya teknologi itu tergantung kita mau bawanya kemana. Ke positifnya bagus, untuk kedepannya ke negatifnya juga ada banyak banget gitu. Memang teknologi itu kayak pisau bermata dua. Iya. Jadi bisa digunakan untuk melepas mangga, kembangkan bisa makan. Tapi kalau salah bisa mempegang kita. Jadi itu teknologi memang luar biasa dan setuju sekali sama Niki. Negara, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga generasi bangsa ini dari pengaruh negatif. Betul. Teknologi itu ya. Iya. Luar biasa nantinya. Nah Niki bukan ngomong. Niki tuh sudah punya modal populer ya. Alhamdulillah, Pak. Cantik juga ya.
Nekat iya, punya keberanian iya. Nah, terus Niki punya mimpi nggak untuk masuk politik? Sebetulnya kalau ditanya punya mimpi pasti punya, karena Oke. Niki itu senang banget menolong banyak orang sebetulnya. Setelah mimpi ada rencana nggak masuk? Kepengennya sih Pak. Oh gitu. Cuman aku tuh masih mempersiapkan diri mungkin untuk Mhm. terjun ke dunia politik yang menurut aku dunia politik di Indonesia ini terlalu keras. Belum keras ya? Kan Niki udah biasa hidup. Iya sih, takutnya mereka yang nggak siap Nggak aku siap. masuk Oh, malah. gitu. Takutnya yang nggak siap balik Pak. Gitu. Kenapa? Ya mungkin karena aku kan terlalu berani menyuarakan suara rakyat gitu kan, apa yang rakyat minta aku bisa. Bisa bagus kalau gitu. Ya, tapi kan kalau di situ nggak bagus. Ya mungkin aku masih mau mempersiapkan diri dulu kali. Kalau basicnya aku tuh suka banget menolong banyak orang sebetulnya. Nggak usah masuk ke dunia politik, dunia kehidupan aku sehari-hari pun kalau bisa aku tolong, aku mampu aku akan tolong gitu. Sebatas aku bisa. Gitu. Artinya sebelum masuk politik pun apa yang bisa dilakukan sebagai warga negara Niki sudah lakukan. Iya, sudah. Tanpa harus. Semampu ya, tanpa Iya. harus masuk ke politik. Kadang-kadang malah pemerintah nggak bantu, aku yang turun tangan sama Kak Fitri. Itu luar biasa. Iya, makanya aku pikir kayak apa sih yang mereka terima aku gitu. Oh gitu ya. Justru bukan Niki yang siap atau tidak, mereka siap atau tidak. Iya. Jadi luar biasa. Luar biasa. Oke, kita ngobrol yang lain hari ini. Jadi kita